Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Pagar Pendidikan. Di video kali ini kita akan membahas materi penting terkait taksonomi Bloom, di mana sebagai seorang guru, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, kita erat kaitannya dengan RPP. Jadi, seperti apa? Mari kita simak cara menanam padi. Taksonomi Bloom ini berasal dari sebuah nama tokoh, Benjamin S. Bloom, yang menemukan pada tahun 1956, di mana di sini ada tingkatan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari paling rendah paling bawah ke knowledge, kemudian berikutnya comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluasi. Nah, kemudian di tahun 2001 ini dikembangkan atau direvisi, tidak dirubah ya, dimodifikasi oleh muridnya, yaitu yang bernama Anderson. Jadi remember, understand, applying, analyze, evaluate, dan create atau mencipta. Jadi ini juga erat ada yang berkaitan dengan ini, yaitu dengan tokoh kita Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan. Selain ya yang terkenal itu ya Engarso Song Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, ada juga semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang masih berkaitan dengan ini, yaitu contohnya adalah 3N, Niteni, Niroke, Nambai, atau dalam bahasa Indonesia adalah mengetahui, menirukan, dan memodifikasi. Jadi Anderson ini memodifikasi dari ini ya, tidak merubah tapi sebenarnya memodifikasi. Nah, bedanya evaluasi di Bloom ini tahap tertinggi, kemudian yang ini turun jadi nomor 5, jadi pindah tempat, sintesis menjadi create di paling atas. Nah, seperti apa? Seperti ini, mari kita bahas. Proses kognitif ingatan ini artinya yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Nah, aplikasinya seperti apa? Jadi kita seperti ini, remember nomor 1. Jadi seperti ini, ada persegi panjang. Ketika kita buat jadi kotak-kotak kecil, yang bagian bawah atau bagian horizontalnya ini kita namakan dengan bagian panjang. Kemudian yang bagian vertikal ini adalah bagian lebar, di mana bagian panjang ini ada 10 susun kotak kecil, kemudian yang bagian lebar ada 6 sampai atas 6. Jadi ketika kita teruskan ke atas 10, 10, 10, 10, maka totalnya di sini adalah ada 60 susun kotak kecil. Nah, jadi seperti ini, maka siswa sebenarnya mempelajari tentang luas, menghitung area yang ada di dalam dengan cara menjumlahkan secara manual seperti ini ya. Ini adalah tahapan pertama yang paling rendah, yaitu remember, mengingat. Jadi menghitung di luas di dalam ini asalnya dari seperti ini. Nah, kemudian di tahap berikutnya naik tingkat ke atasnya, yaitu di tahap memahami ya. Nah, seperti apa memahami itu? Pemahaman berarti membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Jadi aplikasinya seperti ini. Nah, dari pengetahuan tadi kita tidak membuat lagi susun-susun seperti tadi, tapi kita ibaratkan 10 nih ya, panjang 10 ini adalah 10 susun, kemudian 6. Nah, ternyata luas dari persegi panjang ini ya, sesuai dengan rumus yang ada di buku adalah panjang dikali lebar. Kemudian siswa akan memahami ini dengan cara mencocokkan tadi, ketika menjumlahkan jumlahnya adalah 60. Nah, coba kita kalikan, panjangnya 10 kemudian lebarnya 6, maka diketahui hasilnya 10 dikali 6, yaitu 60 ya, 60. Nah, jadi di tahap ini siswa sudah mengetahui bahwa panjang kali lebar 10 dikali 6 ternyata memahami dari konsep awalnya tadi, ketika dijumlahkan secara bersusun jumlahnya sama, yaitu 60. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kemudian lanjut berikutnya yang di tahap ketiga. Di tahap ketiga ini dinamakan aplikasi atau penerapan, yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Nah,
Tadi di dua tingkatan kita mencontohkan sebuah persegi panjang. Nah, di tahap ini tidak biasa dilakukan oleh siswa, tapi sebenarnya sama saja. Nah, coba perhatikan, yang bagian sini ini kan sebenarnya juga bagian panjang sawah ya. Kemudian ini adalah bagian lebar sawah, di mana di dalam sawah ini terdapat petak segini atau pematang ya, atau galengan dalam bahasa Jawanya. Ini tidak ditanami padi. Nah, jadi ketika kita gambar seperti ini, kotak seperti ini ya, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, bagian yang di dalam inilah yang akan ditanami padi. Nah, tadi kita ketahui bahwa yang panjang 10, kemudian lebarnya 6. Nah, ketika sudah ditanami padi, kita tidak menanam di area 10 dan 6 ya. Jadi ini menerapkan dari tadi, berarti bagian ini bawah sini dan ini tidak ditanami, artinya kita semakin berkurang. Nah, kita ibaratkan di sini 1 cm, misalkan 1 cm atau 1 gitu aja ya. Berarti area sini dikurangi 1, area sini dikurangi 1, jadi 10 ini di bagian kiri kurangi 1, bagian kanan kurangi 1, sehingga tinggal 8. Demikian juga yang 6, bagian atas dan bagian bawah dikurangi 1, maka tinggal 4. Maka luas, siswa sudah tidak kebingungan lagi, maka tidak 10 kali 6 lagi, yang didapati 8 dikali 4, yaitu luas yang akan ditanami padi 32 meter, kan seperti itu. Nah, sampai sini jelas ya. Inilah yang dinamakan tahap aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di tahap berikutnya, yaitu tahap keempat, yaitu proses analisis. Apa itu analisis? Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya. Jadi kata kuncinya memecah materi ke bagian-bagiannya. Kita pecah, kemudian kita tentukan bagaimana bagian itu terhubung antara bagian dan struktur atau tujuan keseluruhan. Jadi seperti apa aplikasinya? Nah, kata kuncinya tadi memecah. Nah, di sini kita akan memecah bagian ini. Nah, ibaratnya seperti ini, misalkan ya. Nah, ini kan kalau kita kasih, nah ini nggak kelihatan, sorry, maaf. Ini aja. Ini kan dipecah atau dihubungkan antara diagonal sini sampai sini, maka terjadilah garis tengah seperti ini. Ketika dipisah, maka akan menjadi dua segitiga ya, dua segitiga siku-siku 1 dan 2 ya, dimana yang bagian ini kita ambil dari sini. Oh, jadi setelah kita pecah, menganalisa, ternyata persegi panjang ini kalau kita belah jadi 2 akan membentuk segitiga siku-siku yang berjumlah 2 juga tentunya ya. Jadi inilah yang dinamakan tahap menganalisa. Sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut ke tahap kelima, yaitu mengevaluasi. Nah, tahap evaluasi ini siswa mampu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan tadi. Jadi tidak mengubah konsep ini, jadi bertahap ini akan semakin meningkat pemahaman siswa. Seperti apa aplikasinya? Nah, kita akan menggunakan angka sekarang. Jadi begini. Tadi di bagian ini sebenarnya kan ini seperti ini juga kita berdirikan. Berarti kan ini bagian panjang tadi. Nah, ini akan berubah menjadi area tinggi. Kemudian yang bagian sini sampai sini ini menjadi area alasnya. Jadi panjang lebar menjadi alas, di mana tingginya 10, kemudian alasnya 6 ya. Karena ada 2, maka saya buat begini. Nah, kita cocokkan apakah peserta didik ini akan memahami ketika 2 ini digabung apakah sama dengan persegi panjang ini. Mari kita buktikan dengan rumus segitiga yang ada di buku, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya 6 ya, tingginya 10. Nah, mari kita sederhanakan dengan cara mencoret dibagi 2. 2 dibagi 2 habis, 6 dibagi 2
3. Kemudian 3 dikali 10 kali 1 30. Nah, rumus yang ada di buku juga ada yang lain, yaitu alas dikali tinggi kemudian dibagi dengan 2. Apakah sama hasilnya? Mari kita coba. Alasnya 6, tingginya 10, kita bagi dengan 2. Kita sederhanakan 2 dengan coba yang 10 biar berbeda. 2 bagi 2 1, 10 dibagi 2 5. Sehingga ketika 6 dikali 5 menghasilkan 30. Jadi 30 sama 30 ini kalau digabung antara ini sama ini jumlahnya, luasnya 60. Coba kita cek apakah sama dengan satu persegi panjang ini. Tadi panjangnya 10, lebarnya 6. Luas yaitu panjang dikali lebar, maka 10 dikali 6 60. Ternyata hasilnya. Nah, ini menguatkan siswa bahwa tahap evaluasi ini siswa mengevaluasi di pengetahuan di awal apakah merubah konsep. Ternyata tidak ya. Jadi tahap pemahaman siswa semakin meningkat di tahap ini ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Inilah yang dinamakan tahap evaluasi. Kemudian masuk ke tahap tingkatan berikutnya, yaitu tingkatan yang terakhir, yaitu create atau mencipta. Seperti apa mencipta itu? Mari kita bahas dulu. Mencipta yaitu menempatkan unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur ke dalam pola atau struktur baru. Nah, kata kuncinya adalah struktur baru. Nah, tadi kita ketahui bahwa luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi atau sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini pernah terjadi di kelas saya dulu, pernah ya, ada yang menanyakan setengah ini dari mana, kenapa kok pakai setengah, kenapa nggak pakai 1/5 saja Pak, kenapa nggak pakai 1/3 saja Pak, kenapa pakai setengah. Nah, siswa menanyakan hal ini karena kita langsung memberikan rumus kepada siswa tanpa mengotak-atik atau membedah struktur konsep dasarnya. Nah, ketika kita pelajari sebelumnya tadi, nah segitiga ini kan asalnya dari persegi panjang ini tadi ya, separuh, setengah. Nah, setengah itu kan separuh. Separuh itu kan dibagi 2, maka rumus atas sama bawah menghasilkan hasil yang sama tadi. Nah, ketika sudah seperti itu, maka siswa sudah tidak lagi akan menggunakan rumus. Mereka mampu menciptakan rumus sendiri. Nah, seperti apa rumusnya? Jadi seperti ini. Jadi salah 1 dibagi 2 lalu dikalikan. Salah 1 dibagi 2, salah 1 dibagi 2. Salah satu yang mana? Ya antara 10 sama 6. Salah satu. Kenapa kok salah satu Pak? Enggak semua. Tadi kan kita sudah menyederhanakan begini, coret-coret. Kan cuma salah satu yang dibagi 2 antara alas atau tinggi. Demikian juga yang ini. Jadi salah satunya ini dibagi 2, mau yang mana? 10 boleh, 6 boleh. Kalau 10 berarti 5 dikali 6. Kalau yang 6 yang dibagi 2 berarti 3 dikali 10. Nah, ini kan tidak menggunakan rumus. 5 kali 6, maka antara 5 kali 6 dan 3 kali 10 hasilnya 30. Tidak merubah konsepnya. Jadi, kenapa salah satu dibagi 2? Kenapa dibagi 2? Setengah itu kan artinya juga dibagi 2 atau separuhnya. Nah, dari sinilah idenya muncul mencipta kreasi baru tanpa menggunakan rumus standar. Jadi aslinya rumus-rumus yang ada di buku sebenarnya bisa kita modifikasi. Jadi tidak saklek seolah-olah harus pakai itu, tidak. Jadi nanti ada tahap prosesnya di create. Ini adalah contoh pembelajaran di matematika. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan di materi yang lain ya. Nah, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan silahkan juga di-share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan yang sama dari teman-teman. Dan jika tidak keberatan, mohon bantu dukung channel ini dengan mengeklik tombol subscribe. Jadi ketika besok saya mengupload video terbaru lagi,
tentunya terkait dengan pendidikan, Bapak Ibu guru akan mendapat notifikasi secara gratis ya, update-update video terbaru. Semoga ada baiknya. Tentunya kekurangan hanya milik saya dan kelebihan tentunya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.